Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Nadia dengan NIM 1001112832836 dari kelas IKMA 2023. Pada video kali ini kita akan membahas analisis gaya kepemimpinan Dr. Andi Nafsia Walinono Mboy, spesialis anak MPH. Selamat menyaksikan. Dalam perjalanan panjang kesehatan Indonesia, ada satu nama yang tak pernah lepas dari semangat kemanusiaan dan keberanian melawan stigma HIV/AIDS. Dr. Andi Nafsia Walinono Mboy, spesialis anak MPH. Lahir di Sengkang, Sulawesi Selatan pada 14 Juli 1940. Beliau tumbuh sebagai sosok yang disiplin, tegas, dan berjiwa sosial tinggi. Sebagai dokter anak, aktivis hak asasi manusia, dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang ke-17, Dr. Nafsia Mboy ini sendiri dikenal bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi karena keberaniannya berdiri di sisi yang sering diabaikan, mereka yang hidup dengan HIV/AIDS. Baginya, kesehatan bukan sekadar urusan medis, tetapi tentang menjaga martabat setiap manusia. Setelah menyelesaikan pendidikan dokter di Universitas Indonesia, Dr. Nafsia melanjutkan studi di Belgia dan Harvard University. Di sana, ia memperdalam ilmu kesehatan masyarakat dan memahami pentingnya kebijakan berbasis keadilan sosial. Beliau kemudian dipercaya menjadi Ketua Komite PBB untuk Hak Anak dan Direktur Bidang Gender dan Kesehatan Perempuan di WHO Jenewa. Peran ini memperluas wawasannya bahwa masalah kesehatan selalu berkaitan dengan kesetaraan, pendidikan, dan hak asasi manusia. Saat kembali ke Indonesia, Dr. Nafsia aktif memimpin Komisi Penanggulangan AIDS Nasional atau KPAN, dan akhirnya diangkat menjadi Menteri Kesehatan Republik Indonesia periode 2012 sampai 2014. Di masa kepemimpinannya inilah arah baru penanggulangan HIV/AIDS mulai dibentuk, lebih sistematis, berbasis hak asasi, dan berpihak pada manusia. Salah satu kebijakan paling monumental dari Dr. Nafsia adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2014 tentang pelaksanaan tes HIV atas inisiasi petugas kesehatan atau TIPK. Sebelum kebijakan ini, tes HIV hanya dilakukan bila pasien sendiri yang meminta, sehingga banyak kasus tidak terdeteksi hingga terlambat. Dr. Nafsia mengubah sistem ini dengan pendekatan proaktif. Tenaga kesehatan kini berinisiatif menawarkan tes HIV kepada mereka seperti ibu hamil, pasien TBC, pengguna narkoba suntik, dan pasangan ODA. Tujuannya jelas, agar kasus HIV dapat dideteksi lebih awal, pengobatan bisa dimulai segera, dan penularan dari ibu ke bayi dapat dicegah. Kebijakan ini tidak hanya menekan angka infeksi, tetapi juga menghapus stigma karena tes HIV menjadi bagian normal dari pelayanan kesehatan, bukan sesuatu yang memalukan. Dr. Nafsia juga memperluas akses obat antiretroviral gratis ke seluruh Indonesia. Sebelumnya, obat ini hanya tersedia di rumah sakit besar di kota-kota tertentu. Beliau memastikan agar puskesmas di daerah terpencil dapat menyediakan ARV dan bahkan mendorong produksi lokal obat agar pasokan tidak tergantung impor. Kebijakan ini membuat ribuan ODA dapat bertahan hidup dengan kualitas hidup yang lebih baik. Banyak dari mereka kembali bekerja, berkeluarga, dan berkontribusi pada masyarakat. Selain itu, Dr. Nafsia juga memperluas program harm reduction, yakni pendekatan untuk mengurangi risiko tanpa menghakimi. Ia menyediakan jarum suntik steril, mendorong terapi metadon bagi pengguna narkoba suntik, dan membuka layanan konseling berbasis komunitas. Pendekatan ini berhasil menurunkan penularan HIV di kalangan pengguna narkoba, serta membangun rasa aman bagi kelompok yang sebelumnya disisihkan. Dr. Nafsia juga memperkuat program pencegahan penularan dari ibu ke anak atau PPIA. Setiap ibu hamil kini ditawarkan tes HIV dan bila positif segera diberikan terapi ARV. Program ini menyelamatkan ribuan bayi dari infeksi HIV setiap tahunnya.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan komunitas dan keagamaan. Melalui kerjasama dengan organisasi Islam, Kristen, dan lembaga sosial, Dr. Nafsia membangun narasi bahwa mendukung Oda adalah bagian dari nilai kasih dan kemanusiaan. Pendekatan ini memecah dinding stigma dari rasa takut menjadi solidaritas, dari penghakiman menjadi kepedulian. Dr. Nafsia memahami bahwa HIV/AIDS bukan hanya masalah kesehatan, tetapi juga tantangan sosial, ekonomi, dan budaya. Karena itu, ia membangun koordinasi lintas sektor, melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Hukum, Kementerian Sosial, dan lembaga swadaya masyarakat. Beliau memperkuat Komisi Penanggulangan AIDS Nasional atau KPAN, serta mendorong pembentukan Komisi AIDS Daerah atau KPAD. Selain itu, ia mengembangkan sistem pelaporan kasus HIV berbasis fasilitas kesehatan agar data nasional lebih akurat dan kebijakan bisa dibuat berdasarkan bukti nyata, di mana pendekatan ini selaras dengan teori Peter Senge tentang learning organization, bahwa perubahan hanya bisa terjadi jika semua pihak mau belajar dan bekerja bersama. Kepemimpinan Dr. Nafsia Mboe meninggalkan warisan besar bagi bangsa ini. Ia menurunkan angka penularan HIV, memperluas layanan kesehatan, dan yang lebih penting, mengubah cara pandang bangsa terhadap penyakit dan kemanusiaan. Nilai-nilai yang ia tanamkan sangat relevan hingga kini. Integritas, empati, berpikir sistemik, keadilan sosial, dan kepemimpinan transformasional. Ia mengajarkan bahwa menjadi pemimpin bukan berarti berkuasa, tetapi berani melindungi yang paling rentan. Bahwa kebijakan kesehatan tidak boleh berhenti pada angka dan grafik, melainkan harus menyentuh hati dan martabat manusia. Melalui pengabdian tanpa pamrih, Dr. Nafsia menegakkan makna sejati sumpah seorang dokter, mengabdi untuk kehidupan dan kemanusiaan.